Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan tua yang sangat miskin. Pakaiannya hanya melekat di badannya. Itu pun sudah lusuh terkoyak. Pekerjaan sehari-hari mencari kayu bakar dan daun-daunan di hutan untuk ditukar dengan makanan. Pada musim kemarau sungai banyak yang kering, perempuan itu pergi ke hutan. Ketika sampai di hutan pada suatu tempat dilihatnya banyak sekali ikan gabus kekurangan air. Perempuan tua itu sangat gembira, ia berpikir dalam hati. Inilah rezekiku. Aku akan merasakan daging ikan gabus yang sedap, nanti ku goreng, selebihnya akan ku jual. Ia berjongkok sambil memperhatikan ikan-ikan gabus itu. Lama-kelamaan berubahlah niatannya. Bisik dalam hatinya. Kasihan ikan-ikan ini, mereka tak dapat menyelamatkan diri, pikirnya. Perempuan itu tidak jadi mengambil ikan-ikan itu. Ia hanya diam saja memandang ikan-ikan itu. Tiba-tiba ia terkejut. Didengarnya ikan gabus besar itu berbicara seperti manusia. Ya Tuhan, berilah hamba hujan. Tidak lama kemudian turunlah hujan lebat. Perempuan tua itu berteduh di bawah pohon. Air sungai makin banyak, ikan-ikan gabus itu merasa senang dan berenang-renang menandakan kebahagiaan. Di sepanjang jalan menuju pulang, nenek tua itu terfikir terus tentang ikan gabus yang aneh itu. Ikan gabus itu berdoa kepada Tuhan, ia meminta hujan dan tak lama kemudian turunlah hujan lebat. Gumam nenek itu dalam hatinya. Sesampainya di gubuknya, nenek tua itu bersih-bersih badannya. Ia terus memikirkan kejadian aneh tentang ikan gabus yang berdoa itu. Ia pun berdoa menirukan ikan gabus itu. Ya Tuhan, berikanlah hamba uang Tuhanku. Nenek itu semalaman berdoa kepada Tuhannya. Doa nenek itu terdengar sampai rumah tetangga samping rumahnya. Rupanya sang tetangga itu terganggu dengan suara doa nenek itu. Dia menegur untuk diam tapi tidak dihiraukan oleh sang nenek. Bak tak bisa menahan amarahnya yang sudah memuncak ke ubun-ubun. Pria tetangga nenek itu naik ke atas gubuk nenek tua itu sambil membawa sekarung pecahan beling untuk dijatuhkan ke nenek itu sambil berkata, inilah uang yang kau minta dari Tuhanmu, nenek tua. Tepat mengenai badan nenek itu. Nenek itu pun pingsan tak bersuara. Kemudian setelah beberapa detik nenek itu bergerak sambil memeluk karung yang dijatuhkan pria tadi seraya berkata, terima kasih Tuhan atas rezekiku. Rupanya tetangganya tadi belum pergi, dia mengamati nenek itu. Betapa terkejutnya, ternyata karung yang ia jatuhkan tepat mengenai nenek itu ternyata berubah jadi emas dan perhiasan dan uang. Seketika itu nenek itu menjadi kaya raya di kampungnya. Rupanya sang tetangga itu iri kepada sang nenek itu. Ia menyuruh orang suruhannya untuk naik ke atas atap rumahnya membawa 4 karung pecahan beling kaca. Seraya berkata, kekayaanmu tidak seberapa nenek tua, lihatlah 4 karung perhiasanku dan uangku. Tepat 4 karung pecahan beling mengenai badannya, ia pun pingsan setelah siuman pria itu menyembah karung itu sambil menahan sakit. Akan tetapi nasib berkata lain, ternyata 4 karung pecahan beling kaca itu masih utuh dan tidak berubah menjadi emas, perhiasan dan uang. Akhirnya pria itu sakit-sakitan gara-gara kejatuhan 4 karung itu. Harta bendanya pun ludes untuk biaya pengobatan. Tidak ada orang yang menolong pria sombong itu. Tetapi sang nenek yang sudah berubah nasibnya menjadi kaya raya sekampungnya menolong dan mengobatkan sakit pria itu hingga sembuh. Nah, dari dongeng di atas kita bisa petik bahwa kesombongan akan membawa kehancuran. Jadi ingatlah, tidak ada yang kita sombongkan meskipun kita lagi berada, karena di atas langit masih ada langit.